Selamat pagi. Jadi ini adalah kamar kita. Aku semalam lupa buat vlognya karena jujur aja tuh kayak kok sedikit males. Ini lah, dia masih tidur. Sekarang jam 5. Rencananya bangun pagi untuk ke gereja atau mau keliling-keliling. Kuncian aku kalau pas lagi traveling itu adalah sebanyak-banyaknya sunscreen. Biar apa? Biar nggak gosong. Dan juga skip bedakan tapi nggak lupa bulu mata. Tiap pagi jangan lupa juga untuk minum vitamin. Udah cantik. Makan es kelapa. Outfit cek dulu, aku mau menyusuri jalanan kota ini karena memang posisinya di tengah banget. Kementerian Keuangan. Ini dia gerejanya yang semalam kita kunjungin. Gerejanya itu kan jam 6, sekarang jam 6.19. Jadi kita nggak akan masuk ke dalam gerejanya, kita nggak akan bisa. Tapi jujur ini sepi banget. Aku bahkan nggak tahu ini tuh gerejanya sebanyak apa umat, tapi sepi. Bahkan parkirannya pun sepi. Beda sama kayak di katedral, terus gereja-gereja. Bahkan di gereja aku yang di kampung, itu tuh kalau pagi itu tetap banyak. Parkiran motornya tuh banyak, orangnya tuh banyak. Nah ini nggak tahu sih, ini sudahlah ya. Kita akan next lagi. Tapi sinyal aku tuh di sini nggak ada. Jadi kita hanya mengandalkan ya udah kita aja. Keliling sambil mereview bangunan tapi nggak berani jauh-jauh karena map aku offline, aku nggak ada sinyal. Habis jajan, jadi ini ada nasi kuning 5.000-an, itu sama ikan apa aku lupa, terus ada pau itu maksudnya bakpao gitu. Dan habis itu langsung balik karena janjian sama driver jam 7 untuk diantar ke pelabuhan Tulehu. Silahkan membereskan, kita menghabiskan sisa french fries dan semuanya menuju ke arah pelabuhan Tulehu. Bersama Yola, kita akan menjemput peserta lain di Natsepa ya, tempat kemarin kita itu, untuk ke sama-sama pelabuhan Tulehu. Cuaca hari ini cerah, suka, tapi udah mulai panas. Barang-barangnya dibantu bawain sama kakaknya. Sebelum masuk, kita juga jajan dulu persiapan di kapal biar nggak kelaparan dan cranky. Nah, ini tiketnya di-scan, terus kita bisa langsung masuk ke kapal. Ini bagian dalam ruang tunggu pelabuhan, tapi kita nggak nunggu di sini, kita langsung ke kapal. Supaya apa? Supaya barang-barang kita naroknya tuh nyaman, karena ini tuh kita bisa dibilang rebutan untuk narok barang bawaan. Jadi ini kita ada di VIP, yes. Nanti kita akan main-main sekitar 1 jam kita nunggu. Karena kita nyampaikan jam 8. Sekarang udah 9.12. Itu masih belum berangkat. Jadwalnya itu harusnya berangkat jam 9, tapi kenyataannya kita berangkat jam 9.20. Oke lah Cincai, perjalanan dari Pelabuhan Tulehu ke Pelabuhan Banda itu kurang lebih 5 jam. Enak banget sumpah ini. Tapi nasi ikannya enak ya? Iya. Kita sarapan dulu dan selama 5 jam aktivitas kita tidur, foto-foto, muterin kapal, dan makan tidur lagi. Waktu pas hampir sampai, kita langsung keluar duluan. Setelah itu kita nyari local agent kita dan diantar ke penginapan. Shalom. Selama di sini kita akan nginep di penginapan Matahari yang langsung pemandangannya itu Gunung Api Banda. Ini penginapannya kita nggak pilih karena udah termasuk di dalam paket kita. Selamat pagi dunia warna-warni. Jadi pelabuhannya tuh sebelah sana, sebenarnya deket banget. Coba kalau kita tuh bisa kayak lewat jalur sini, jalur kayangan. Kita sudah siap jadi si penjelajah cantik. Baru nyampe udah ada makan siang, jadi kita makan dulu. Dan ini ganti baju karena katanya sih nggak nyambung kalau aku pakai baju warna hitam. Oh, udah makan ikan. Apa-apa, sehat. Pintel, anak pintel. Makannya aku suka
Iya. Mana sih makan aku? Belum apa-apa udah kejedot. Enggak luka. Destinasi pertama kita itu ke Pulau Banda Besar atau Desa Lontor. Iya. Udah sampai. Di Pulau Banda Besar di Desa Lontor. Kita mau ke Pohon Sejuta Umat. Dari dermaga ke Pohon Sejuta Umat, kita naik ojek melewati perumahan penduduk dan jalanannya menanjak. Kita sudah sampai di Pohon Sejuta Umat. Nah, ini nih pohon yang paling terkenal dan kita akan ngambil konten di sini juga. Kita udah habis sesi foto. Sekit-kit itu. Di sebelah Pohon Sejuta Umat ini ada bangunan bersejarah yaitu Benteng Hollandia yang dibangun VOC untuk jadi pusat pengawasan perkebunan pala. Di mana pada abad ke-16 harga pala di Eropa lebih mahal daripada emas dan Banda menjadi penghasil pala terbesar sehingga Belanda datang ke sini dan memonopoli perdagangan pala. Dari atas sini pemandangan Gunung Api Purbanya lebih jelas dan bagus. Foto session. Panas ya kak? Panas banget. Kita juga ambil video grup. Ini udah kayak temenan banget gak sih? Ikrip. Setelah selesai take konten, akhirnya kita kembali lagi untuk turun. Kita juga melewati beberapa rumah warga kayak gini. Jadi kita mau di salah satu mata air yang ada di pulau ini. Nah, jadi masyarakat di sini itu emang menggunakan mata air ini untuk keperluan rumah tangga mereka. Dan sekarang kita akan lihat gimana cara mereka ngambil airnya ini. Disinilah lokasinya. Kita wajib untuk lepas alas kaki. Perempuan yang sedang datang bulan pun gak bisa masuk dan mencoba air ini. Jadi bisa dibilang area air ini dikeramatkan lah ya. Menariknya, meskipun pulau ini dikelilingi oleh air laut, tapi air yang di sini itu benar-benar segar banget dan bukan air laut. Kita habis cuci muka, cuci tangan, cuci kaki dengan air tadi. Pulau ini dihuni sekitar 860-an keluarga dan namanya Pulau Banda Besar karena pulau ini luasnya paling besar di kawasan Kepulauan Banda Neira. Sampai dermaga udah mau sunset kayak gini, demi bagus banget. Sendu di senjanya udahan, mending kita makan. Jadi kita makan sambil merasakan udara sepoi-sepoi karena tiba-tiba hujan. Iya, jadinya kita nggak jadi nongkrong. Tapi udah hujannya jam 10 ya? Iya, jadi nggak mengganggu sunset. Iya, tetap bang. Iya benar-benar benar. Banyak ikan biasanya. Biasanya gitu, malam itu bagus banget, cerah. Iya benar-benar. Dan obrolannya pun mengalir, jadi deketnya bukan hanya di konten doang kok. Anyway, aku cocok banget sama makanannya, jadi bener-bener lahap. I like it, so yummy. Setelah makan, ada briefing singkat dulu untuk rundown besok. Lava flow yang kakak menanti-nantikan itu. Setelah itu kita sunsetan di Pulau Merak. Kita hari malam ini habis tadi makan, terus habis itu sempat briefing singkat. Sekarang kita mau ngopi. Dan karena tadi habis hujan, jadi cuacanya tuh nggak yang ngap gitu loh, lebih sejuk menurut aku. Ini kita ke arah alun-alun, tapi jalannya bener-bener deket kok, karena memang penginapan kita itu nggak sejauh itu. Ini satu-satunya kafe di sini.
katanya sih gitu ya. Nah, ini dia tempatnya, kedai Papa Ripi. Ini kebetulan karena orangnya dikit kali ya, jadi ya udah kita langsung bonding gitu, langsung nongkrong. Semua pada sibuk karena habis menerima file dan video. Sekian buat hari ini, besok bakal seru banget sih. Bye-bye. Dan deh pemandangannya. Pagi ini dimulai dengan ngepang rambut dan juga nulis buku catatan dulu. Sambil menikmati pemandangan yang kayak gini, lanjut makan tapi aku lupa untuk ngambil videonya. Hari kedua di Banda ini kita full jelajah pulau dan juga main air untuk melihat betapa keindahan alam Banda Neira tuh bagus banget, apalagi underwaternya. Nah, ini udah sampai di spot pertama, ini di deket Pulau Ai. Gak sabar banget untuk nyobain airnya karena dari atas tuh bener-bener sebening dan sebiru itu, guys. Jujur langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Untungnya aku nggak fokus untuk pegang kamera karena aku udah minta tolong untuk yang lebih profesional memegang kamera aku dan ngambil take konten kita di dalam laut. Biar stok konten aman, tapi kita juga puas untuk nge-explore-nya langsung. Kita lanjut ke spot kedua sambil take konten di atas kapal. Siapa tahu ada lumba-lumba juga. Jadi sekarang saatnya kita makan siang dulu karena tadi tuh abis dive di 2 tempat. Bagus, nanti aku akan insertin video cuplikan kecil. Ini kita makan dulu di sini di pulau apa kak? Nailaka. Nah ini dia nih yang mengambil video aku di underwater KL. Nanti kita lihat ya, kita rating nilainya berapa, oke? Ini makanannya. Setelah makan, kita briefing singkat dulu untuk pembuatan video pakai drone. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, coba aku monitor ketua, kita mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Lanjut kita mau ke spot yang ketiga. Ganti baju dulu. Di tengah-tengah kita ketemu lumba-lumba. Oh my god, cantik banget. Dari bawahnya tuh kayak gini, kayak ya ampun gemes. Setelah melihat kehebohan lumba-lumba tadi, barulah aku pegang handphone. Dan ternyata handphone aku tuh touchscreen-nya nggak bisa dipegang sama sekali. Mau dimatiin juga nggak bisa, posisinya kayak gini, nggak bisa dipencet sama sekali. Sebel, sedih, ngamuk sebenarnya. Karena kayak kenapa pas di liburan ini di tengah-tengah laut, di jauh dari tempat servis handphone. Tapi karena udah nyampe gua kelelawar, ya udahlah ya, disimpan dulu. Bete-nya berusaha sebaik mungkin supaya apa, dapat foto yang bagus. Kelelawar. Salah klipnya. Bukan salah klipnya, kayak lempengannya. 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Setelah foto, aku langsung balik lagi ke dalam untuk mengolah perasaan aku biar nggak terlalu bete, nggak terlalu lama gitu betenya. Tapi nggak lama kemudian aku nggak jadi bete, soalnya handphone aku bisa nyala lagi. Jadi, ya ampun, matahari itu kayak nggak pernah salah gitu loh. Ini makhluk-makhluk sunset. Udah disuruh turun, nyaman di kapal. Bulu mata aku copot. Tapi nggak apa. Kita tutup aja. Mereka tuh kayaknya nyaman gitu di kapal, belum mau turut. Kita semua berburu sunset. Iya betul-betul. Iya, Sesi foto. ada belakang. Ini yang kita butuhkan sebagai perempuan. Cowok yang fotoin dengan passionate. Dari pagi sampai sore pokoknya full musik banget. Dan karena kita
suka banget sama lagu joget-joget begini. Jadi ya bawaannya happy gitu, punya temen yang juga suka joget. Oke. Ini tuh sebenarnya aku mau ngomong sesuatu tapi salfok. Definisi liburan angkat telepon. Fotonya ibu ya kayaknya. Naik ke atas kapal lagi karena kita mau balik dan menikmati sunset dari atas kayak gini. Ih, cakep banget sunsetnya, ya ampun. Kita nganterin peserta lain yang tempat tinggalnya beda, terus nyampe, makan, mandi, langsung tidur, gak kuat lagi. Sekian dulu part ini, sampai bertemu di part selanjutnya, alias kita mau ngebahas besok. Bye-bye.